لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Al-ayat. Waqala Rasulullah SAW al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para jemaah Bismillahirrahmanirrahim rahmatullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Musalla Baitur Rahim dalam acara rutin yaitu kajian subuh. Mudah-mudahan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau kita bisa beragama Islam. Berkat jasa beliau kita bisa kenal Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca dan mengamalkan dalam kehidupan, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Kajian subuh pada pagi hari ini temanya tentang mahabbah atau cinta. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan pembangunan Masjid Baitur Rahim segera terlaksana. Sekaligus ini informasi dan promosi buat kita semua. Mudah-mudahan ini tidak sekedar tayangan atau ada baliho nanti. Mudah-mudahan ini panggilan buat kita semua agar semuanya mendukung demi terlaksananya pembangunan Masjid Baitur Rahim. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Temanya mahabbah atau cinta. Arti cinta. Sampai saya buka kamus besar bahasa Indonesia KBBI, atau salah dalam mengartikan ya. Suka sekali atau sayang benar, atau kasih sekali atau terpikat, ingin sekali, berharap sekali atau rindu. Itu KBBI ya. Dalam istilah psikologi lain lagi ya, John Lee mengatakan the color of love. Ada teorinya. Ada 6 gaya mencinta. 3 gaya utama mencintai orang yang ideal, yang sempurna, tidak ada kekurangan. Ada cinta sebagai permainan, iseng-iseng. Yang ketiga cinta sebagai persahabatan. Kayaknya kata anak muda, kita teman aja ya. Ada 3 gaya
sekunder, kita yang terobsesi dengan cintanya. Kita yang realistis dan praktis, gak mau ribet-ribet. Yang ketiga, cinta tanpa pamrih. Kalau cinta ala anak muda zaman now, ada cinta buta, ada cinta monyet, ada cinta segitiga, ada cinta yang tulus. Cinta buta, wah nggak dengerin siapapun kalau udah cinta. Kalau aku tidak terima dia, aku mau bunuh diri. Orang tuanya bingung kan. Cinta monyet, nemplok sana, habis itu nemplok sana lagi, pindah lagi, itu cinta monyet. Cinta segitiga, sudah punya cinta, masih ada lagi yang dicintai. Nah, dikenal dengan istilah cinta segitiga. Ada cinta yang tulus, ya, cinta sejati. Rintangan dan apapun yang terjadi dia laksanakan. Nah, cinta keluarga, cinta yang tulus. Karena cinta itu tidak harus selalu tertawa. Karena cinta itu menangis. Buktinya kita ngantuk malam-malam, anak bangun capek, anak sakit, doakan sampai menangis. Cinta itu tidak selamanya tertawa. Kalau sudah cinta, kalaupun beda dikit nih, umur 27 versus 72. Bikin Iya, beda angkanya kan sama. balik doang. Iya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ada lagi yang disebut ranjau cinta sebenarnya. Waktu punya anak, cinta sekali pada anak, tapi begitu beli mobil baru, anaknya lukis di mobilnya, dia laporan, ayah, aku telah melukis di mobil ayah. Apa yang terjadi? Berubah cintanya, Pak. Ini ranjau cinta. Lebih cinta mobilnya daripada anaknya. Bahkan ada kasus anak sampai buta matanya, dikena kerok sama orang tuanya, sehingga anaknya terus menangis dan cacat seumur hidup. Ayah, maafkan aku, ayah, aku telah merusak mobil ayah. 2 tahun kemudian ayahnya yang stres. Karena cinta mobilnya daripada anaknya. Coba sekarang bayangkan, seandainya bapak nih yang punya mobil, anaknya ngelukis pakai paku lagi, nggak pakai spidol. Cinta anak atau cinta mobil? Buktikan cintamu. Gitu. Ada cinta, karena cinta terlarang sebenarnya ya. Ada filmnya. Belum menikah sudah pergi jauh demi cinta. Ya, preweddingnya nginep di Bali seminggu. Prewedding itu buat prewedding. Iya. Belum nikah ya. Ya, ini kritik buat kita semua nih, terutama yang masih belum punya pasangan. Udah punya kamu belum? Belum. Ada yang belum ya? Ya. Ini ujian buat kita nih. Belum doa ya. Nah, ingat sebenarnya Pak, yang sebenarnya adalah mahabbatullah, cinta Allah. Nih, mahabbatullah, cinta Allah. Ini nggak kelihatan di sini. Al-mahabbah ada asyariyah ya, ada asyariyah, ada ghair syar'iyah. Cinta yang sesuai syariat, ada yang cinta tidak sesuai syariat. Kalau cinta yang asyariyah itu didasari dengan iman. Cinta tapi diaturan bagaimana, ya hadis bagaimana. Kalau ghair syar'iyah, syahwat, yang penting keinginan terlaksanakan, terpenuhi, itu syahwat. Hantam dulu, resiko belakangan. Itu hantam dulu, resiko belakangan. Nah,
Kalau sudah mahabbah ada alamatul hubbin, ya, alamatul hubbin. Nah, ini di sini alamatul hubbin ini ya, alamatul hubb. Ciri-ciri cinta kepada Allah. Yang pertama, kasratul dzikr. Banyak menyebut namanya. Yang kedua, al-ijab, kagum. Yang ketiga, ar-ridha, rela. Yang keempat, at-tadhiyah, korban, rela, artinya berkorban. Al-khauf, takut. Al-raja, penuh harap atau taat. Makanya mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah, ada mahabbah ghairullah. Kalau sudah tidak sesuai dengan alamatul hubb, maka itu namanya mahabbah ghairullah, cinta yang bukan dari Allah, bukan cinta karena Allah. Mahabbatullah, ya, al-mahabbah. Ini penjelasannya, bahwa kalau mahabbah syariah itu dasarnya iman. Kalau mahabbah yang tidak berdasarkan syariat adalah disaingan oleh nafsu. Firman Allah surat yang ke-52 ayat 21 atur yang didasari dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang didasari nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah buat manusia, buat pandangan manusia, hubbus syahawat, dan mencintai apa yang dia diinginkan. Syahwat itu apa yang keinginan, artinya syahwat. Apa itu? Minan nisa, dari wanita. Kecenderungan laki-laki yang pertama wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Contohnya minal dhahab wal fiddah, emas, perak, wal khaylil musawwamah, kuda peliharaan. Dulu kendaraannya kuda, sekarang kuda jadi mobil. Ya, ada Mitsubishi kuda kan? Ada yang punya? Ya, Kijang, Jidang, sekarang jadi Innova, ya. Zebra. Ini kendaraan, yang maksud dari kendaraan. Wal an'am, binatang ternak. Ya, sapi, kambing, burung, orang sini burung, ya. Ayam, wal harth, dan sawah atau ladang. Apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Alamatul mahabbah, ciri mahabbah, surat 8 ayat yang kedua. Al-Ijab, ini pengulangan, ya, mengaguminya. Surat
perintahnya. Kisah surat 9 ayat 61. At-Taqiyah, berkorban, siap berkorban. Kisah surat 2 ayat 107. Al-Khawf, takut, yang dimaksud takut doanya tidak diterima sehingga kita kalau beribadah dia khusyuk. Surat 21 ayat 90. Ar-Raja, berharap atas rahmatnya. Al-Khawf dan Ar-Raja, satu ayat, kisah surat 21 ayat 90. At-Ta'ah, taat, patuh atas aturannya. Surat 4 ayat 80. Baik, ini penjelasan ayat. Surat 8 ayat 2 menunjukkan kasratul dzikir, banyak berzikir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, wajilat qulubuhum, gemetar, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah kuat imannya, dan hanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka dia bertawakal. Jadi kalau anak akan bergetar, ada ayat-ayat yang dikumandangkan bergetar dan imannya bertambah. Dan bagaimana dengan kita begitu di masjid, mushola diajarkan, dibacakan ayat-ayat, bergetar apa tidak hati kita? Mana azan bergetar, maka buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kagum dia disebut namanya setiap saat. Setiap mau melakukan sesuatu dia sebut namanya. Makanya setiap menulis sesuatu kita diperintah untuk senantiasa baca Bismillah. Selesai Alhamdulillah. Allah kan disebut, mulai dengan Allah, selesai juga berterima kasih kepada Allah. Ar-Ridha, rela atas keputusannya, rela menjalankan segala perintahnya. Kisah surah 6 ayat 9 ayat 1. Wa minhum alladziina yu'dzuuna an-nabiyya wa yaquluuna huwa udhun qul udhun khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladziina aamanu minkum wa alladziina yu'dzuuna rasulullah lahum 'adzabun alim. Dan di antara mereka, ya, orang-orang munafik, ada orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Itu orang munafik. Katakan, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat adab yang pedih. Jadi orang-orang munafik merayu, memancing-mancing agar apa yang dilihat orang oleh Nabi Muhammad semuanya diakomodir, tapi tidak, hanya ya membagi semua yang baik, ya, yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga yang datang dari orang-orang yang beriman di antara kita. Jadi orang-orang beriman atau tokoh-tokoh yang mengajak kepada kebaikan, yang menghina Rasulullah, lahum adzabun alim. Ya, banyak sekarang sudah mulai terbawa. Ya, bisa jadi karena politik, bisa jadi karena kepentingan ya golongan, sehingga banyak orang Islam membenci sesama Islam. Nah, ini prinsip buat kita bersama. Jangan sampai di antara kita, ya. Jangan sampai politik itu ada politik kelas dunia, ada politik kelas negara, ada politik kelasnya
tingkatannya tingkatan provinsi, terakhir tingkat RT, paling terakhir tingkat musola masjid. Nah, jangan sampai kita saling menghina beda pendapat, silakan. Ya, kan ikhtilaf boleh, yang tidak boleh tafarruq, pecah sampai bermusuhan. Ya, ini yang tidak boleh. Atau iya siap berkorban. Surat 2 ayat 7. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wa minan nas, dan di antara manusia man yashtari, ada orang yang mengorbankan dirinya untuk ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Capek dia, ngantuk, dia korbankan. Sifat ngantuknya, pulasnya, dia datang ke masjid, dia datang ke musola. Sebenarnya pagi misalnya ada final Piala Champion misalnya, tapi karena ada sholat berjemaah, ada taklim, dia tinggalkan, mengorbankan yang lain, dia tinggalkan, datang ke masjid atau ke sholat. Ini mesti berkorban, berkurban beda ya, kurban bahasa Arab. Nah ini tentu mengorbankan dirinya tadi. Kalau kita bagaimana? Misalnya anak nangis, ya anak kita punya anak kecil nangis. Sementara hari Minggu ada jadwal mancing, udah janjian. Dia minta duit, Pak. Jadi itu dong, tuh ada roti ini enak banget. Nggak ada. Dia mancing dibiayai nggak? Nah, cinta mana nih? Cinta anak atau cinta mancing? Ya, bukan hanya mancing aja ya, sepedahan juga nih. Nah, mancing buat anak kok. Iya. Ya bisa juga, masuk juga itu maksudnya. Setelah seperti itu ya. Nah, yang sepedahan, istrinya cucian banyak, lagi kurang sehat. Jadwal sepedahan goes. Kan harus nyuci baru. Nah, itu dia. Saya belain. Ya, saya sengaja menyinggung, mudah-mudahan tersinggung ya. Tersinggung nggak Pak? Ya, saya menyinggung dia nggak tersinggung, terlaluan ya. Saya sengaja menyinggung nih, mudah-mudahan tersinggung ya. Iya. Disinggung atau tersinggung, waduh ini repot nih. Kalau dibelain mati. Iya. Nah, jadi bagaimana win-win solution istilahnya ya. Nah, mulai istri capek, mestinya sudah mau niat tapi melihat istri kurang sehat, cucian banyak, ya WA, mohon maaf bapak-bapak. Iya. Ada yang baru nih. Iya, harus diutamakan. Buktikan, karena cinta kan tadi kan. Dulu waktu belum jadi, saya hidup semati aku akan mencintai. Begitu. Kira bikin cucian. Itu namanya ranjau cinta. Apa yang ranjaunya Pak? Pernah nonton dulu ranjau cinta? Iya. Yang usia lahiran 68-an atau itu ada ranjau cinta ya. Al-khawf, takut doanya tidak diterima, makanya dia khusyuk kepada Allah. Isa 90. Fastajabna lahu wa Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Menurut hitung-hitungan, istrinya Yahya gak bakalan hamil. Banyak kisah-kisah itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Raghaban wa rahaban. Ya, Nabi aja terima baik. Makanya khusyuk dia. Dan mereka adalah orang-orang khusyuk kepada kami. Makanya
pernah saya singgung tentang khusyuk. Ya, di salat itu di ayat qad aflaha al-mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Ada yang juga alladzina yadhunnuna annahum rabbihim, bertemu Tuhannya. Ya, tapi Al-Ghazali menyebutkan al-khusyuk fi sholat yang pertama hudurul qalbi, hatinya hadir. Begitu Allah Akbar dia hadir, sedang baca apa dan sedang ngapain. Hadir, hilangkan yang lain. Yang kedua al-fahmu ma'anal kalam, mengerti apa yang diucapkan. Sholat dari takbir sampai salam, tinggi lagi. Yang ketiga ta'zimullah wa haibatuhu, ya mengagungkan Allah dengan segala kerendahan hatinya yang menerjemah dan semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Ar-raja penuh harap, sama satu ayat. At-ta'ah, taat atau patuh atas aturannya. Surah 4 ayat 80. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. May yuti'ir rasul, siapa saja yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, berarti dia taat kepada Allah. Taat Rasul tentunya sering membaca hadis atau mendengarkan hadis atau membaca buku hadis-hadis, karena hadis merupakan juklat daripada Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu sangat luas, maka ada petunjuk pelaksanaan yaitu di hadis. Maka rajin-rajinnya ke taklim, kalau tidak sempat baca sendiri Bukhari saja, Muslim, Sunan An-Nasa'i, mungkin tidak sempat baca, rajin-rajinlah datang ke taklim, karena baik Ustaz menyampaikan tentang hadis juklat daripada Al-Quran hadis itu. Wa man tawalla, siapa yang berpaling ya dari ketaatan itu, fama arsalna kalian hafidha, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi enggak usah diawasin terus. Ya, balighu anni walau ayat. Susah kontrolnya gitu ya. Jadi Allah menghibur Nabi Muhammad, ya udah yang penting menyampaikan. Diikuti atau tidak, ya terserah untuk para jamaah atau masyarakat. Tingkatan cinta, tangga cinta. Ada tangganya. Ada orang istilahnya membina rumah tangga, walaupun di rumahnya nggak ada tangganya, Pak. Ada yang rumahnya ada tangganya, belum tentu berhasil membina rumah tangga. Ya, rumahnya ada tangganya, bisa sampai lantai 3, tapi belum tentu berhasil dia membina rumah tangga. Bisa jadi lebih berhasil orang di rumahnya ada tangganya. Kalaupun ada ini rumah tangga, justru berhasil membina rumah tangga. Kenapa? Didasari dengan iman. Kalau dengan iman, nikmat. Yang pertama al-alaqah, dari bawah. Nah, dari bawah. Al-madah al-indifa, hobi kepada barang-barang untuk menggunakan, nanti di belakang. Ya, kemudian al-aqwa al-insan ad-da'wah, as-sababah al-muslim al-quwah, asyauq al-mu'min ar-rahman, al-ishku ar-rasul wal-islam al-ittiba, at-tayammum Allah al-ubudiyah. Apa penjelasannya? Al-alaqah al-madah al-ittifa, al-aqwa itu kecenderungan atau hobi, al-madah benda-benda, al-ittifa pemanfaatan. Jadi keinginan dari harta benda seperti ingin motor, ingin beli motor, mobil, rumah, usaha dan lain-lain, itu semuanya dia akan dimanfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Tidak dilarang. Ini misalnya beli motor, saya beli motor biar kerja enak dan nggak mogok-mogok. Yang punya motor,
Ada lagi yang beli motor, kayaknya nggak keren nih. Nah, bukan dilarang beli motor yang mana, oleh memang enak kan, ada moda, terus jarak jauh mungkin lebih kencang. Untuk apa? Makanya jangan salah niat. Kalau untuk biar lihat orang, itu setiap hari berbuat ria, lewat, yes. Oi, nengok, ya. Jangan salah niat. Tidak dilarang, tapi jangan salah niat. Apakah semakin rajin beribadah atau mengganggu ibadah? Ranjau-ranjau cinta. Ya. Baru beli motor, Technics, bukan MX lagi, Technics. Tangannya wak paku. Ayah, aku bisa bikin kepala orang. Gimana coba? Itu tadi pakai spidol misalnya. Kalau biru masih rok putih. Dia lukis pakai paku. Angka 1, 2, 3. Cinta anak atau cinta motor? Dengan punya motor atau mobil, semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Nah, ganti-ganti motornya ada koleksi motornya ada, motor laki ada, motor bebek ada, motor touring juga ada. Nah, di sini belum pernah lihat di Lembah Krian. Ya, untuk apa? Ya, tidak dilarang kalau memang mampu dan mungkin ada komunitas. Karena tidak ada orang komunitas motor gede seperti ini, Harley itu ternyata begitu santunan doa apa? Dia nggak tanggung-tanggung maksudnya. Minimal 10 juta satu orang. Wah, keren ya. Ya malu lah. 5.000 pakai motor beginian. Orang naik sepeda aja 5.000, ya kan? Dia mau sholat, dia tukang sampah pak, berani 10.000, padahal penghasilannya per hari belum tentu 50.000. Nah, bagaimana dengan orang yang punya motor atau punya mobil? Begitu beli mobil, apa niatnya? Ya biar silaturahmi, nanti kalau pengajian jauh bisa bersama teman-teman silaturahmi. Kalau mungkin tentunya ada saudara yang sakit bisa diajak, terutama yang saudara-saudara yang lain. Niatkan seperti itu, jangan sampai salah niat. Nah, kalau seperti ini semakin dekat, masih ke Baitur Rahim kan? Atau ke masjid? Ya. Ada lagi yang lebih mahal lagi ya. Ini yang kayak gini dulu lah. Di Lembah Krian, saya pernah lihat tapi udah gak ada lagi. Apa kamu kali ya? Udah pindah ya? Ya. Nah, bagaimana kalau punya rumah seperti ini? Masihkah tahajud tiap malam? Ya. Atau semakin pulas tidurnya, pakai AC sebuah enak semuanya ya. Mobilnya yang tadi, gitu kan? Ada yang orang bingung pak, mau apa lagi ya? Rumah udah punya, mobil udah banyak, villa ada, usaha banyak. Dikiranya doa itu buat kekayaan. Nah ini yang salah. Justru semakin banyak berdoa, semoga hartanya itu tidak menjalani dirinya. Semakin memikirkan, RT mana yang belum saya sumbangkan? Ya, gitu. Saya pernah ketemu dengan sopir ya. Dengan sopir, kata sopirnya, Pak, kan sebetulnya hilang. Kebetulan Mercy ya, mobilnya Mercy S500. Ya. Jadi ia ambil katanya di lampu merah oleh copet, oleh rampok, orang dia beli pak, dia sendiri ngelawan juga kalah, tapi cuma harga spionnya aja mahal pak. Akhirnya kata ibu itu, dia menundukkan, jangan mau nanti celaka, mungkin ada sedekah yang belum saya sampaikan ini. Gitu bang, yang punya bilang begitu. Kayaknya ada yang perlu dikoreksi nih, nanti kita pulang. Siapa yang biasa dapat kemudian saya lupa gitu ya, orang mobilnya banyak kali ya, cuma spionnya buat dia
biasa. Untuk kita itu spionnya di atas 10 juta. Spionnya doang. Itu spionnya bercerita kagum. Dan di mobilnya selalu ada Al-Quran. Jadi dia baca Al-Quran di belakang. Luar biasa. Mudah-mudahan orang berubah. Nah, seperti itu. Ya, semakin kaya, semakin dekat kepada Allah. Cuma kalau kita naik motor, mobil satu-satunya, spionnya diambil. Nah, itu bagaimana itu ya? Diambil ya, boleh nggak ngelawan? Ya kalau kita banyak orang di dalam, kalau sendiri juga mikir-mikir gitu kan ya. Malah tambah repot. Jadi lihat dulu kondisi seperti apa. Karena hak kita boleh dibela, tapi kalau sekiranya semakin celaka, di jalan kita sendiri, ya motornya lagi seneng-senengnya motor baru, ada 5 orang nyetor kita, lawan atau mau pertahankan, gitu nih. Wah, mikir-mikir juga Pak. Ya, harta itu bisa dicari. Kalau enggak gimana coba? Kalau udah begitu, ya mudah-mudahan aman ya, nggak apa-apa, kita aman. Motornya tetap, mobilnya juga aman semuanya. Kita berdoa. Cuma itu tadi, jadikan harta yang kita miliki semakin dekat kepada Allah. Ingat, jika ayat juga tadi mobilnya yang Alphard itu ya, bajunya mungkin sutra waktu hidupnya. Begitu meninggal kayak kafan Pak, sama itu di sini. Oh kayak miskin, kayaknya dari sini atau dari Hidayah kayak kafan ya, ada yang sutra. Kafan, iya sama berarti ya, kayak kafan semua. Mobilmu kalau udah meninggal, yang tadi jadi begini Pak, keranda. Enggak, tentang orang kaya terus kerandanya diganti emas misalnya. Enggak, gini. Rumah yang tadi itu kayak gini semua. Apalagi kena COVID, itu lain lagi itu tepatnya. Dirimu, jadi berulang kayak gitu. Pesan Rasul, yadwal mayyit salasah farid isnani. Nanti kalau meninggal ada 3 yang menemaninya, yang ikut. Ya, poyab wahid. Ya, poyab isnani 2 kembali, poyab wahid. Tinggal 1. Apa yang ikut? Yang 3 ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya. Ya, orang tuanya, anaknya, ponakannya, tetangga, kenalan, ya, teman kantor. Ikut semua keguguran. Wa maluhu, hartanya, mobilnya, motornya, sepedanya, ikut. Amaluhu, amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu. Tapi begitu selesai dikubur, keluarga, teman, saudara pulang. Maluhu, mobilnya yang tadi yang bagus, motornya, sepedanya pulang. Oh ya, kok amaluhu, dan tinggal amalnya. Buat apa? Kalau sudah tinggal amal, enggak terlalu boleh tak dengan jerih payah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi jangan sampai melupakan akhiratnya. Firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Ya, janganlah sampai mencelakakan kalian amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah, ya, jauh dari mengingat Allah. Jangan sampai cintanya kepada harta, anak, pekerjaan dan sebagainya mengalahkan cintanya kepada Allah, itu maksudnya. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaikal khasirun, dia rugi nanti di akhirat. Cinta mobil sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta barang diperintah, itu tadi sampai anak bonyok, ya. Cinta mobil, mungkin orang tidak sengaja, ya, serempet, minta ganti. Yang nyerempet orang nggak mampu, belum tentu.
harga motornya atau harga sepedanya dijual, rumah-rumahnya juga belum tentu mampu untuk menggantikan mobil yang besar. Rugi nanti di akhirat. Jadi jangan sampai cinta anak, anaknya tidak beribadah, anaknya keluyuran dibiarkan. Cinta anak jadi tegur kalau memang salah. Cinta sesama jemaah. Kalau memang salah, ya dengan bisik-bisik. Ya. Kalau di depan umum kan tidak semua orang siap. Tapi ada orang yang siap dikritik di depan umum, nggak masalah. Tapi kan ada yang tidak siap. Pak, kayaknya kita ini nih. Nah, misalnya, cinta kepada Allah, cinta sesama, kayaknya udah lama nggak datang ke musola. Apa? Ya bisa gitu ya. Mungkin atau sakit. Kalau di zaman Rasul tidak datang ke masjid, itu dipastikan sakit, dia datang. Kalau kita kan kesibukan macam-macam. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang lagi belum sibuk. Tapi kalau jemaah ini insya Allah, saya yakin kalau nggak ke musola, nggak setelah karena kesibukan. Ada orang pura-pura sibuk, begitu ada perlu sibuk ya. Iya. Nanti rugi. Fakari min qaridin ahlaknaha wa hiya dhalimah fa hiya qawiyatun ala wajhiha wa bil mu'talah wa mahsin masyid. Afalam yasiru bil ardi takuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar wa la ta'mal qulub allati fis sudur. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga bangunan-bangunannya runtuh, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak berpenghuni. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, melainkan yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Mata ada, telinga ada, ya. Tapi tidak mau melihat kebenaran-kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran-kebenaran. Jadi itulah yang buta. Rasulullah bersabda, "Fawallahi ma faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhshaikum an tusad dunya kalikum kama busyatan ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhbikum kama ahlaktakum." Demi Allah, kata Rasul, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan, kata Rasul. Akan tetapi saya khawatirkan bahwa dunia akan dihamparkan untuk kalian. Jadi dunia diberikan, ya, harta melimpah, itu yang khawatirkan. Sebagaimana telah dihamparkan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan olehnya. Banyak celaka karena dunia. Dihamparkan artinya melimpah. Ada ujian, uji kemiskinan kuat. Ya, begitu diuji dengan kekayaan, dia akan kuat. Terjerumus, ya, ke jurang-jurang, bahkan penuh dengan maksiat. Allah annama nubli lahu yastadu isma. Ada orang yang mungkin sibukan kita juga, tapi lebih kaya, biar bertambah dosanya dia kalau nggak kembali ke jalan yang benar. Annama nubli lahu yastadu isma. Ada orang katakan, katanya, the love of money is the root of all evil. Ya, kecintaan kepada uang adalah pangkal daripada kejahatan. Cintanya kita buta tadi. Pada money is not everything, bukan segalanya. Kalau dalam hadis Al-Wuhan, ya, apa Al-Wuhan? Hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Suatu saat nanti itu sinyal dari Rasulullah akan datang suatu masa, pada masa itu manusia kena penyakit dua hal. Wal ya Rasulullah, apa itu hal? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit dua hal di akhir zaman. Nah, ini sekarang sudah masuk ke belum ya? Ya, cinta dunia, takut mati, bahkan sudah kaya masih korupsi. Sudah kaya masih korupsi coba. Nauzubillah ya. Ini ujian. Al-aqfu al-insan ad-da'wah. Ya. Tingkatan cinta. Yaitu simpati manusia berdakwah. Seorang muslim harus mampu menarik simpati orang lain. Melalui apa? Tutur katanya harus santun, memang diajarkan. Harus santun tutur katanya. Dalam begini di grup WA ada gara-gara bercanda, sebelah grup ada nggak ya? Padahal bercanda. Nah itu tersugih kalau begitu namanya. Kalau tersinggung, wah saya boleh kata ini ya, saya mau berubah, itu tersinggung. Jadi kisah itu ada pernah ditanya ya. Juga saya pernah bertanya di pengajian ibu-ibu, saya menyinggung ibu-ibu itu tersinggung nggak? Enggak. Saya berusaha untuk menyinggung nggak tersinggung. Berarti masuk telinga kanan? Enggak, berarti ini mending mental pak. Jadi mental, tung gitu ya. Kalau masuk kanan, keluar kiri masih mending, ada di kiri tapi lupa gitu kan. Kalau ini mental, dari awal sudah dia defend gitu, nggak mau dengan ini. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi seorang muslim harus mampu menarik simpati orang lain. Kata Nabi, tabassumuka ala akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Senyumannya sedekah, Pak mana? Nah, beda. Enggak senyum tapi matanya. Iya. Jadi senyum. Tutur kata. Ya, kalau bercanda, makanya saya sering menyampaikan di tempat lain juga, kalau di grup WA omongan apapun hanya di grup WA, jangan dibawa ke darat ya. Marah di udara, dibawa ke darat ya repot urusannya. Gak apa-apa itu, nggak bercandaan gitu ya. Jangan sampai masuk ke ubun-ubun gue balas nanti sampai gigi-gigi, tandanya apa tuh lagi gigi-gigi gitu ya. Iya ya, itu kata. Cuma itu sering maklumi, ada yang mau bercanda, cuma yang tidak bercanda nggak ngerti kalau mau bercanda ya, akhirnya keluar grup, akhirnya tersinggung gitu kan. Nggak usah keluar grup, biasanya bercanda kan. Penampilan menarik. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal ya, Allah itu indah dan juga kepada keindahan. Termasuk kita juga orang Islam harus bersih kan, rapi penampilannya. Tidak harus pakai baju baru setiap hari, tapi bersih ya. Karena at-tuhur syatrul iman, kalau ada hadis. Bersih itu bagian dari iman. Kalau di maqalah an-nadhafatu minal iman, itu maqalah sebenarnya, bukan dari hadis. Itu bersama artinya. Kemudian sikap akhlak yang terpuji, tunjukkan akhlak kita ya dalam taklim ya, bertanya pun ya ada apa sopan santun ya. Ya walaupun beda pandangan ya harus mengutamakan sopan santun, akhlak. Rasulullah mengajarkan akhlak. Nah, begitu diundang rapat nggak datang misalnya, kecuali lupa, mohon maaf Pak, saya nggak ada kesibukan nih, atau lupa, aduh mohon maaf Pak, kemarin saya nggak datang. Nah itu ada akhlak. Biar kayak juga sama. Udah makanya diundang pengajian apa pertemuan bulanan. Itu tadi pura-pura sibuk ya, pura sibuk. Kalau sibuk beneran nggak apa-apa. Itu namanya di masyarakat saling memaklumi ya, saling menghargai orang. Salam aja wajib dijawab. Tidak itu tidak ayatin payu biasanya tidak Tuhan. Apalagi undangan atau ada kegiatan
Kalau memang tidak bisa, ya mohon maaf, saya tidak bisa. Enggak ada kabar. Atau ya, orang yang sangat dibutuhkan. Mungkin HP-nya rusak kali ya. Jadi kita yang nggak boleh sekutu. Wah, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Kan Anda lihat, dari istilahnya nggak biru, nah gitu. Oh mungkin atau lagi error, Pak, kayaknya apa kesalahan mungkin HP-nya atau bagaimana. Nah itu, ini kita juga nggak boleh sekutu. Bisa bagus nonton. Cuma yang bersangkutan juga harus saling menghargai. Itu namanya akhlak. Ya, dan biar ada simpati sama maksudnya. As-sabar al-muslim al-huwa, empati. Kalau simpati menarik, kalau empati merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh, saudara kita sakit, kita pun merasakan sakit. Ya, kena COVID, waduh dia nggak bisa keluar, dia berpikir langsung, mungkin kayak atau bagaimana caranya, dia bagaimana bisa membantu, makanya terutama ya meninggal, wah dia bersedihan, kita bantu ya. Kalau memang mungkin tidak mampu, kita bantu yang lebih besar lagi. Bergembira ketika ada orang sukses, wah dia tetangga kita sekarang naik pangkat, katanya alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ke musola Masjid Baitur Rahim tambah gede. Amin, ya. Sukses di bidang apapun, ya pertandingan lah, atau di kantornya, atau usahanya, alhamdulillah. Ada tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah, ya bisa beli mobil baru. Tapi nggak gigi-gigi, Pak ya, nggak sambil gigi-gigi. Ya, alhamdulillah. Siapa tahu nanti kalau pergi saya juga dianggap. Itu enak, jadi orang itu enak ya, dada. Ada orang ganti motor, paling juga gripin, sambil gigi-gigi lagi kan. Nah, ya udah, mau gripin, mau cash, ya terserah dia, gitu kan. Iya, itu nama penyakit orang yang begitu itu, ya. Ya. Asyauq al-mu'min ar-rahmah, rindu, ya orang beriman, sayang dan cinta kasih. Jadi rindu itu berkumpul. Kapan kita kumpul lagi, enaknya berjemaah, takdim, RT, RW, pertemuan itu, ya bakti, ya walimahan. Nah sekarang mungkin lagi ngerem-ngerem dulu karena pandemi seperti ini. Ya tadarus enak, kumpul, salah dibetulin, ya. Kalau berjemaah, ngaji kan ini jauh ini tempatnya ini, iya. Jadi enak Pak kumpul semuanya. Ya, hadis doa Rasul Islam ittiba, mesra ada Rasul dan Islam mengikuti. Apa itu maksudnya? Mesra dengan ajaran Rasul dan agama Islam dengan cara apa? Bermesraan dengan Al-Quran. Ya, wah, dia begitu Al-Quran senang rasanya, nikmat, ya. Khusyuk dalam beribadah, senang dengan kegiatan keislaman. Ada orang main mau nih, sekarang Isra Mi'raj. Sumbangan mulu sholat. Ini tak lagi ada lagi nih, gitu kan? Ada apa lagi nih? Ya. Jadi mesra, harus bermesra, ya. Dengan Al-Quran, beribadah, kegiatan keislaman, ya. Dan ini tampil, lo harus itu tampil. Tentu tegaknya menjadi Islam. Kalau cinta Allah menangis saat berdoa, yang menangis ketika ayat-ayat yang dibacakan, maka tidak sedikit orang menangis karena khusyuk kepada Allah, dan ketika sholat menangis. Rasul pun juga begitu. Orang-orang yang sholat di belakang Rasul seakan-akan ada air mendidih di dadanya karena khusyuk kepada Allah. Makanya harus khusyuk ketika sholat. Bahkan Rasul pernah baca, ketika mau baca Al-Quran, manggil sahabat sini, Iqra Al-Quran. Ya Rasul, kenapa engkau menyuruhku baca Al-Quran? Biar aku menangis. Karena mungkin sehari tidak menangis. Begitu dibacakan, Rasul menangis. Yakfi, cukup. Sampai menangis Pak Al-Quran. Sekarang ya kita ngerti, bukannya ini firman Allah. Panggilan juga, yang kita sambil belajar artinya. Kalau enggak, menangis saja udah berpahala. Menangis karena Allah. Hikmah.
Makanya cinta itu tidak harus selalu tertawa, tersenyum. Cinta itu suatu saat juga menangis. Yang cintanya kepada Allah. Yang cinta sama istri juga menangis, dia kasihan kita sama anak, doakan sampai menangis kepada Allah. At-Tayyub Allah al-Ubudiyah, yang menghamba ya Allah dan Nabiya. Ini tinggalan cinta yang tertinggi, menghambakan diri hanya kepada Allah dalam bentuk pengabdian. Zakat, ada zakat, bukan hanya zakat fitrah, Pak, zakat mal. Ya, kalau sudah punya harta seharga emas 94 gram, atau di ulama Indonesia ada beberapa versi ada 93,6 gram. Berapa harga emas sekarang? Ya, ada yang 600 kali 94 gram lah, 94. Sekarang berapa? 60 ya, 70 juta. 70 juta. Kalau punya uang seperti itu, 2,5% berikan ke orang miskin. Ya, per tahun. Ada yang mungkin kalau gaji mungkin ada bulanan. Nah, kalau sudah haul, setahun dia cari orang-orang miskin. Ya, kalau seperti itu semua orang Islam kan banyak orang punya uang di atas 70 juta. 2,5% dari itu tidak ada orang miskin itu kelaparan. Banyak pengelolaan masjid itu harus tepat, ya, pengelolaan zakat. Puasa, ya selain yang wajib, karena Allah puasanya. Haji karena Allah, bukan karena pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Tilawah, ya di masjid bersolat, ayo tilawah Al-Quran. Ya, tadarus. Kalau tilawah itu baca tilawah Al-Quran, baca sendiri. Kalau tadarus ada yang baca, ada yang menyimak. Hidupnya matinya hanya untuk Allah. Itu karena Allah semua. Jadi hidup enak cinta. Nah, itu pentingnya cinta. Yang terakhir surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau cinta Allah, ikutin sunnah-sunnah Rasul, ikutin Rasul, ya. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Saya minum dulu.